Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Khususan ala hadihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humadatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ghalib, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Mujid, ya Jami', ya Wali, ya Munim, ya Mani, ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلناه رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن. قائلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Anak-anak ibu semuanya dengarkan dulu, terutama yang khatam pada pagi hari ini, supaya tidak mudah digoda setan.
perbanyaklah kalian membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah pedoman, kuatkan hati dan juga iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, Ibu Hajah Masita Sitorus MPD yang telah hadir bersama-sama kita di sini. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, Bapak Ibu EKM dan Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang berhadir pada pagi hari ini, terkhusus yang kami hormati orang-orang tua siswa kami dari kelas 7H. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh siswa-siswi kami kelas 7 dan 8. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat hadir di lapangan utama MTSN 1 Labuhan Batu ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita harapkan di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, pada hari ini kita melaksanakan hatam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan khatam Quran yang pada kesempatan ini dilaksanakan oleh anak-anak kita kelas 7H. Maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak terbiasa berbicara di depan ini. Kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Salawat mengirimkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan sapaan daripadanya. Yang saya hormati Ibu Pengawas dari Kementerian Agama yang berhadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid yang berhadir pada pagi hari ini. Dan yang saya sayangi anak-anak sekalian. Di sini saya mewakili orang tua murid dari anak-anak kita kelas 7H yang berhatam Quran pada pagi hari ini. Ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang mengadakan program dan kegiatan yang bersifat positif seperti ini, yaitu khatam Quran, dan semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, agar kiranya anak-anak kita ini menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang positif dan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang mendukung dan memberikan pendidikan kepada anak-anak kami, sehingga anak kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sukses. Saya lihat tadi dan saya amati anak-anak kami ini memang bagus-bagus ya. Terima kasih untuk anak-anak kami yang dengan antusias menyelesaikan kajiannya, sehingga kita pagi hari ini bisa sama-sama berkhatam Quran di sekolah ini. Akhir kata, inilah yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru MTS Kampung Baru, MTS Negeri 1 Labuhan Batu ini. Titip
anak kami, Bapak Ibu, didiklah mereka menjadi anak-anak yang berilmu, tidak hanya jago di bidang ilmu akademik, tapi juga berakhlak baik. Untuk anak-anak kami, timbalah ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah ini. Jadilah generasi penerus. Semoga Indonesia ke depan ini menjadi negara yang lebih baik di tangan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu kepada Bapak Mustafa Kamal Nasution SPDI MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu pengawas yang sama kita hormati, Ibu KTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu orang tua siswa kami yang berhadir pada pagi hari ini, seluruh Dewan Guru dan seluruh anak-anak kami yang pada pagi hari ini kita sama berpanas. Anaknya berpanas, di sini berpanas juga, orang tuanya berpanas. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Biar Bapak ambil. Bapak pulang. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita tak putus kepada baginda Rasul. Kalau panas sekali nak boleh bergeser, nggak apa-apa, tapi jangan ribut. Saya malu dengan orang tua semua yang harusnya bisa duduk dengan nyaman, tapi harus duduk di atas karpet. Karpetnya pun kotor pula. Kita baru acara kemarin perpisahan, jadi semua dipakai. Jadi kalau keluar maklum lah Bu, udah tidak rapi, tidak bersih pula. Jadi saya mohon maaf. Tapi kita bukan cerita tentang karpet hari ini, bukan cerita tentang terpal hari ini, tapi kita cerita tentang kebersamaan kita. Yang kita membangun hari ini, bagaimana jembatan hati antara guru dengan orang tua terbangun. Kita sudah ketemu dulu di awal, di ruangan ini. Kita berjanji bersama bahwa anak-anak ini akan sama kita kawal. Dan inilah mereka yang sudah kita sepakati kemarin, sama-sama akan mengkhatamkan Al-Quran. Setiap bulan wajib khatam. Kalau tidak khatam, gurunya, wali kelasnya berdosa. Karena janji mereka wajib khatam setiap bulan. Jadi kalau nggak ditagih mereka anak mengaji, berdosa wali kelasnya. Karena janji dengan saya. Dan kemudian di rumah kalau anaknya nggak khatam, yang berdosa omaknya. Karena dikhatamkan hari ini karena di rumah ngaji kan. Jadi semalam saya tanya, betul ya kau nak khatam? Betul Pak. Juz berapa kau baca? 9. Alhamdulillah. Spontan saya tanya yang sekolah, betul ya kau mengaji? Betul Pak. Juz berapa kau khatamkan? Juz 15 Pak. Berarti mengaji. Secara acak saya tanya, berarti mereka mengaji di rumah. Maka Bapak Ibu kawallah anak-anak di rumah. Mohon maaf kami suasana lagi harus ditutup di sini karena kita lagi PPDB. Dalam suasana PPDB saya sampaikan ke kita semua, ibu-ibu ini ada 32 orang harusnya yang hadir, bapak-bapak. Terima kasih, ini bapak-bapak ada 3 orang. Dalam proses inilah kita menghantar anak-anak. Maka proses PPDB ini, penerimaan siswa baru ini sangat penting. Walaupun terkadang ini rawan Bapak Ibu, tapi ini semua bermula dari kita orang tua dan guru. Jangan kita membecei masa depan orang itu. Kenapa saya bilang membecei? Kalau kita ingin anak kita masuk sebenarnya kemari, tempuhlah dengan cara-cara yang baik. Saya sudah berkomitmen dengan seluruh guru, dimulai dari saya tidak akan bermain dengan proses pendaftaran ini. Dan guru juga seperti itu, berjanji kita tidak akan melakukan apapun, apalagi yang namanya pengutipan.
Kalau ada yang melakukan itu jangan diterima dan jangan sampaikan kepada jiran, tetangga, saudara, famili yang hari ini mau mendaftar. Kita tidak melakukan itu. Kalau ada yang melakukan itu berarti bukan kita, dan segera laporkan. Bapak Ibu, kenapa saya bilang membecai masa depan anak? Anak kita yang harusnya bersih masuk, kita paksa harus masuk dengan cara yang tak benar. Berarti itu harus memaksa. Ada beberapa orang yang harus kita zolimi untuk masuk, hanya untuk anak kita masuk. Maka yakinlah, hari ini kita masuk, tapi proses ketidakberkahan itu akan berjalan puluhan tahun. Akan berjalan puluhan tahun. Maka ada hak-hak orang yang kita ambil. Maka sama-sama kita bangun hari. Kita mulai dari saya sudah berkomitmen. Maka dari itu Bapak Ibu, ini madrasah besar, bercerita tentang Islam, bercerita tentang karakter, bercerita tentang budaya yang baik. Maka kita bermimpi akan melahirkan generasi yang hebat suatu saat, pemimpin masa depan. Tapi kalau kita hantar dengan proses yang tidak baik, itu adalah mimpi bertepuk sebelah tangan. Maka saya yakin dengan proses yang baik, yang kita lakukan yang baik, maka insya Allah akan muncul generasi-generasi hebat nanti dari tangan didikan orang tua yang hebat dan orang-orang guru-guru yang ikhlas. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini kita nggak punya informasi yang cukup banyak untuk menyampaikan pesan keluar. Maka Bapak Ibu lah yang menjembatani kami untuk menyampaikan pesan-pesan terbaik. Gak usah menggelar-gelar rumah kepala sekolahan untuk masuk ke MTS. Gak usah mencari-cari siapapun yang untuk menjadi andalan untuk masuk kemana. Kalau anak itu berkualitas, insya Allah akan masuk. Maka dari itu saya setahun di sini. Proses ini akan terus kita jalani dengan baik. Maka bantu saya dan kita semua. Kami sudah berkomitmen untuk melakukan hal terbaik untuk itu. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini kesempatan saya ngobrol dengan orang tua. Setiap bulan saya ketemu satu kelas. Dan satu kelas itu hari ini kelas 7-an. Ini wali kelasnya. Jadi bangun buat komunikasi. Kalau wali kelasnya selalu terlambat, tegur aja. Bu, selalu terlambat, ibu sering tengok. Bilang aja gitu. Ibu nggak peduli sama anak kami, bilang aja sama wali kelasnya. Karena wali kelas adalah perpanjangan tangan ibu di dalam kelas ini. Jadi saya minta tolong bangun komunikasi yang baik. Ini Bu Wali, Bu Eli sedangkan diriku. Biar kenal. Nanti takutnya nggak kenal pula ibu dengan wali kelasnya. Nah, harus kenal, harus akrab, harus mesra. Ya, begitu juga antara wali satu dan wali yang lain, saling bahu-bahu. Jangan cari kesalahan Bu Eli. Kalau cari kesalahan Bu Eli pasti banyak. Apalagi kesalahan kepala sekolah paling banyak. Tapi kita bukan cerita mencari kesalahan, tapi bagaimana hari ini ketidaksempurnaan yang dimiliki kepala guru disempurnakan oleh Bapak Ibu menjadi lebih baik. Kita berjalan membawa anak-anak ini. Jadi tantangan kita besar Bu. Ibu bilang anak ibu di rumah baik, sopan, santun. Itu di rumah. Ketika bergaul di luar, ibu harus terima ketika ditegur anak. Termasuk di sekolah. Kalau rambutnya gondrong, saya tanya ibu, izinnya ibu kalau anak ibu kita sesuaikan dengan standar rambut anak kita di sekolah ini. Kalau begitu cari anak ibu di sini. Yang laki-laki tengok rambutnya. Kalau panjang, memang layak untuk digunting. Karena standarnya hanya 2 jari. Kalau lebih dari 2 jari, berarti sudah sesuai dengan standar. Maka jangan marah ibu kalau anak ibu digundul. Izin ibu. Izin. Untuk baiknya anak ibu. Kalau tak rapi, tak berhasil kami tegur. Kalau tidak sopan kami tegur. Kalau tidak baik kami tegur. Kenapa? Anak yang hebat suatu saat itu adalah anak yang dibangun dari hari ini punya karakter. Dan kalau kepala sekolahnya nggak punya karakter, gurunya nggak punya karakter, orang tuanya nggak punya karakter, yakinlah anak-anak ini bagaimana mau kita bangun mempunyai karakter yang baik. Maka itu saya harus sadar diri, harus saya mulai dari saya dulu. Karena kita semua orang tua dan guru adalah orang yang pertama yang akan dilihat dan didengar oleh anak-anak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Ini 3 modal yang dikasih Allah sama kita. Kita lahir nggak punya harta banyak. Kita lahir bulat, tak bagi-bagi. Yang ada hanya modal dikasih Allah telinga. Maka ketika telinga ini modal pertama, maka dengarkanlah yang baik-baik ke telinga anak-anak kita ini. Kalau ibu mau bertongkar di rumah, dalam kamar bertongkar, jangan keluar anak. Kemudian yang ditengoknya duluan, berarti dari matanya. Jadi kalau ibu di rumah, walaupun omaknya tak berjilbab, tak masalah dilihatnya. Tapi ketika bercelana pendek di rumah, masalah Bu. Masalah. Apalagi mengantar kemari pakai baju daster, koyak pula, sini nampak dulunya. Masalah.
Jadi orang tua akan melihat dan akan mendengar, baru muncul dalam hatinya faham. Maka dari itu Bapak Ibu, apa yang dilihat anak tentang saya itu akan membekas. Apa yang dilihat anak tentang gurunya akan membekas. Apa yang dilihat anak dengan ayah dan ibunya akan membekas. Apa yang didengar itu juga akan membekas. Maka dari itu sama-sama kita. Saya merasa anaknya anak saya. Walaupun ibu adalah ibu biologisnya, tapi kami adalah ayah. Ibu secara biologisnya, kami adalah orang tua secara ideologisnya. Maka dari itu Bapak Ibu, madrasah ini membangun citra ini itu sama-sama kita semua. Kalau ibu bercerita yang baik tentang madrasah ini, maka masyarakat akan cerita yang baik juga tentang madrasah ini. Tapi ketika kesan buruk yang keluar di luar, dari 1 ke 10 orang, 10 akan cerita ke 100 orang, masyarakat lalu di ribuan, maka kesan negatif itu juga lah yang akan muncul. Maka dari proses ini, saya berjanji dan membawa kita semua selama madrasah ini di bawah nahkoda kita, ini tanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka kita jaga sama-sama marwah madrasah ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan proses ini akan baik kita jalannya. Nanti akan kita deklarasi anti bullying. Mengapa harus deklarasi itu? Cukupkan himbau saja. Iya. Tapi hari ini kita minta sama-sama. Kami sudah berjanji mau membolo anak ibu. Ibu juga harus ikhlas untuk melepas anak ibu untuk kita bolo. Nanti kita tuangkan tanda tangan kita bersama. Kita deklarasi anti bullying. Kalau anak ibu mengejek saudaranya di dalam kelas dan ada yang mendengar, ibu jangan bela anak ibu. Nanti jadi masalah. Dan apa yang dilakukan itu pasti yang terbaik. Karena terlalu protektif, terlalu melindungi, anak terus merasa jumawa dan membusungkan dada. Kenapa? Ada pembelaku dan itu adalah ayah dan omaku. Ini yang repot. Kalau sudah membela dalam posisi yang salah, tidak berlaku lagi apapun yang kami lakukan di madrasah ini. Tapi ketika itu tadi kata sambutan yang luar biasa tadi, mengikhlaskan kami untuk membolo, maka ikhlaskanlah. Tak ada satupun guru yang menyesatkan anak-anak muridnya, anak murid. Maka dari itu Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kita bersih. Berarti sudah sama-sama kita mendengar apa yang menjadi keluhan anak, apa yang menjadi keluhan guru, apa yang menjadi harapan sekolah. Dan inilah tentunya momentum bersama ini harus sama-sama kita jaga bersama. Siap Bapak Ibu ya? Ya mohon maaf ya beginilah kepala sekolahnya. Ya mohon maaf kalau tidak begitu berwibawa ya. Tapi ini yang jelas dia punya satu niat. Macam mana madrasah ini? Nah, cita-cita yang baik, cita-cita yang luhur kita kembalikan dengan niat semulanya membangun madrasah ini punya marwah di tengah-tengah masyarakat kita. Makasih anak-anak kami semua. Teruslah mengaji. Mengaji tidak pernah berhenti. Bahkan Nabi pun terus mengaji. Yang memantaunya siapa? Yang melihat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengaji, Nabi yang menyimak. Malaikat Nabi yang mengaji, malaikat Jibril yang menyimak. Artinya proses mengaji adalah proses yang tak pernah berhenti sampai kita mengembuskan napas kita terakhir. Karena memang dalam doa tadi kita tetap berharap syafaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang membacanya, apalagi menghafalnya, ya kira kelak Al-Quran ini akan datang huruf per huruf memberikan keberkahan dan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih. Keikhlasan Bapak Ibu semua hadir di tempat ini. Walaupun dengan kesederhanaan, tapi kita perlu dengan semangat kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan penandatanganan deklarasi anti bully di MTSN 1 Labuhan Batu yang diawali dengan pembacaan maklumat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan bully di madrasah, yang dalam hal ini dibacakan oleh Bapak WKM Kesiswaan kepada Bapak Muhammad Arif Siagian SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Pengawas MTS Negeri 1 Labuhan Batu, hormat yang sama kepada Bapak Kepala MTS Negeri 1 Labuhan Batu, Ibu Kepala Tata Usaha MTS Negeri 1 Labuhan Batu, Bapak Ibu para Wakil Kepala, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan tak lupa yang kami muliakan Bapak Ibu para orang tua,
siswa kami kelas 7H yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan maklumat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan bully di madrasah. 1. Madrasah memantau dan mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program peserta didik di lingkungan madrasah. 2. Menyisir organisasi di dalam dan di luar madrasah yang berdampak pada kekerasan dan premanisme yang melibatkan peserta didik madrasah. 3. Membuat tata tertib madrasah bersama orang tua sebagai komitmen bersama terhadap pencegahan bully di lingkungan madrasah. 4. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku bully, kekerasan fisik, verbal, non-verbal, sosial, dunia maya, dan kekerasan seksual di lingkungan madrasah. 5. Membentuk dan memberdayakan Satgas anti kekerasan di madrasah sebagai wadah untuk memberikan pembinaan, pemantauan dan pengawasan, pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di madrasah. 6. Membuat poster, spanduk, baliho anti bully dan dipajang pada dinding kelas serta di sekitar lingkungan madrasah. Video pernyataan sikap tegas menolak tindakan bully di madrasah serta mengekspos ke seluruh media sosial. Media sosial madrasah, siswa, guru, tenaga pendidik, dan stakeholder madrasah. 7. Melaksanakan deklarasi atau kampanye anti bully di seluruh madrasah yang diikuti oleh guru, tenaga pendidik, siswa, serta komite madrasah dengan media online seluruh warga kementerian di wilayahnya. 9. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota akan memberikan sanksi tegas terhadap madrasah yang tidak dapat menegakkan anti bully di lingkungan madrasahnya. 10. Seluruh madrasah di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menjaga nama baik lembaga, institusi Kementerian Agama. Kepala Kantor Wilayah Ahmad Kosmi. Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama telah memberikan maklumat, mengeluarkan maklumat tentang pencegahan bully di madrasah. Dan madrasah kita telah menindaklanjuti dari beberapa poin. Kita sudah membentuk tim Satgas di madrasah kita ini yang bermaksud dan bertujuan untuk mencegah atau langkah preventif yang kita buat supaya anak-anak kita, seluruh peserta didik di lingkungan madrasah MTS Negeri 1 Labuhan Batu ini berkarakter, memiliki akhlak yang baik, serta apa yang kita harapkan dari anak-anak kita ini akan terwujud kelak di masa depannya. Demikian maklumat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan bully di madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini komitmen kita bersama bahwa bukti nyata orang tua mendukung pihak madrasah bagaimana bully, mobil khusus di kelas ini tidak terjadi. Bagaimana mereka bisa kompak, Foto dan video, foto berjalan. bisa saling membangun bola anak-anak. Jadi masih ada kita 2 tahun lagi di madrasah ini. Kami nggak mau ada hal buruk terjadi. Maka ini komitmen kita bersama, Ambil sana. menjaga dan mengawal mental anak-anak kita. Foto semua. Lanjutkan bukti dari Ibu Pengawas. Pengawas. Ya. Bapak Ibrahim. Kasih nama ya Kak, biar nampak. Ibu Ibrahim Kurikulum. Video lah dari sana. Ibu Wali kelas 7H dan juga petugas Satgas dari kelas 7H. Sampai
sampingnya Pak, di sampingnya. Melanjutkan seluruh orang-orang tua siswa kami dari kelas 7H. Kasih nama ya. Pak Pol lah. Abang di atas sini Bang. Kasih nama ya Bang ya. Lengkap sebaret-baretnya. Iya, biar nampak. Oke, kita video. Bu, di samping sebelah sini Bu, atasnya lagi boleh nih Bu. Ini nggak di atasnya, iya biar penuh Bu. Ah, nanti dipajang di dalam kelas Bu. Nanti di kelas nampak orang tadi tanda tangan ayah. Ah. Udah banyak. Bapak harus turun. Oke, sip. Aduh, siapa yang teruskan? Padel. Ya, silakan Pak. Ini diteruskan. Kamu tiga sini. Rara, sini. Bapak daerah sini saja. Soalnya pakai wifi. Sambil kamu dekatkan, udah banyak yang nunggu Bapak di depan. Ini kamu perhatikan juga apanya ini, apa namanya, siaran langsung. Karena Bapak ngedit video dari sini, nggak cukup memori Bapak, ya kan? Nanti tambah punya kamu. Oke, pantau, ya. Nah, pegang ya. Bapak ke depan, udah rapi. Anak-anak kami kalau panas mengarahkan aja ke sana, ke posisi yang dingin itu di belakang. Yang perempuan boleh bergeser sedikit ke sebelah kirinya, ya supaya kawan-kawannya tidak terlalu panas. Bergeser ke kiri sedikit yang perempuan. Jangan ada yang meninggalkan tempat. Ibu wali kelas mohon diperhatikan anak-anaknya. Masing-masing ibu wali kelas anaknya diperhatikan. Acara kita akan kita lanjut setelah penandatanganan deklarasi. Dicari posisi yang nyaman. Ibu wali kelas anak-anak kita cek kembali untuk tetap berada di posisi. Yang perempuan boleh bergeser ke kiri sedikit supaya yang laki-laki bisa di daerah yang dingin. Itu di bagian tengah dingin. Lanjutkan, marilah kita dengarkan bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Pengawas MTSN 1 Labuhan Batu kepada Ibu Hajah Masita Sitorus MPD. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Yang sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu, Bapak. Setelah ini, pesan dari Ibu tidak bosan-bosannya setiap khatam Quran, cintai Al-Quran. Setelah nanti tamat dari sini, biasakan setiap hari membaca Al-Quran. Minimal habis maghrib dan habis subuh. Kenapa? Begitu kita bangun tidur, yang kita baca Al-Quran, pikiran kita ke Al-Quran, hati kita ke Al-Quran. Once upon a time, in the winter, there lived a girl named Cinderella. She wasn't just finding Cinderella! Show me you have me a computer! Go in the kitchen! Oh, Cinderella. She's always calling, no likes, no followers, the 0 and 1s. I don't see want to tie this competition anyway. I just want to sleep. But the prize is scholarship to university. It's my dream. The big announcement was made on TV. Ladies and gentlemen, we have a big announcement tonight. Please welcome the best friend. Welcome all honors to my title and history. Show me your best ideas and win a scholarship. OMG! The Pink Cream! He's so famous on YouTube, you know? I want to know, but you're in the good air. Only my daughters will know. Cinderella will stay at home. Nobody drinks for her. Cinderella was sad. Then a surprise visitor appeared. The Pink Prince was amazed by Cinderella's act that helps students learn English in a fun way. This is incredible. Who made this? I did. What's your name? Just call me Cordella. Wait. I found you. You are the real winner. Welcome to Tech University. What? This is just a house girl. No, I'm a color, and this is just a thing. And so, Cinderella's dream came true. Not with a prince, but with her patience, effort, and a little bit of code. Show that can be presented for you this morning. Untuk yang selanjutnya, saya ingin memanggil seluruh guru bahasa Inggris MTSN 1 Labuan Batu to join us on this stage.